Hai semuanya, kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PKN kelas 6. Di sini ada 50 soal, langsung saja kita bahas satu persatu soalnya. Nomor 1, tujuan nasional bangsa Indonesia dalam keikutsertaannya mewujudkan perdamaian dunia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jawabannya adalah alinea keempat. Selanjutnya, jabatan yang memegang tanggung jawab sebagai pemimpin konsulat adalah atase, konsul, duta besar, atau menteri luar negeri. Jawabannya adalah B ya, konsul. Selanjutnya, nomor 3, organisasi PBB yang berperan dalam menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda adalah UNICEF, UNESCO, UNHCR, atau UNCI. Jawabannya adalah UNCI ya. UNCI ini adalah singkatan dari United Nations Commission for Indonesia. Nah, ini adalah badan yang menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Nomor 4, pemrakarsa berdirinya PBB yang merupakan Presiden Amerika Serikat adalah, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, tokoh-tokoh tersebut berperan dalam terbentuknya. Jika kita lihat di sini ada foto Bapak Soekarno ya bersama dengan pemimpin dari negara lain. Nah, tokoh tersebut berperan dalam terbentuknya B ya, gerakan non-blok. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia memiliki landasan. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah A ya, untuk landasan ideal adalah Pancasila. Nomor 7, Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang memiliki peran aktif. Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang betul adalah yang A ya, mengirimkan pasukan perdamaian untuk turut aktif menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, nomor 8, berikut ini peran PBB dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang A ya, turut mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Konferensi Asia Afrika telah menghasilkan beberapa kesepakatan. 10 prinsip pokok yang dihasilkan KAA dinamakan Dasar-Sila Bandung. Jawabannya ya, karena KAA ini Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung. Kemudian kenapa namanya Dasar-Sila? Karena dasa itu artinya 10 prinsip. Selanjutnya nomor 10, UNESCO merupakan badan khusus PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jawabannya yang D. 11, tujuan berdirinya organisasi non-blok adalah A, B, C, atau D. Jawabannya yang D. Berusaha membendung pengaruh buruk baik dari blok barat atau blok timur. Selanjutnya, nomor 12, kerjasama di kawasan Asia Pasifik yang fokus pada bidang ekonomi adalah ASEAN, APEC, PBB, atau OPEC. Jawabannya ini ya, APEC. Selanjutnya, 13, tokoh perumus tujuan politik luar negeri Indonesia adalah B ya, Muhammad Hatta. 14, ILO adalah organisasi PBB yang menangani masalah pangan, buruh, kesehatan, atau pendidikan. Jawabannya B ya, buruh. 15, wakil dari Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah Adam Malik, Muhammad Hatta, Ali Sastromijojo, atau Arif Syafarudin. Jawabannya adalah C, Ali Sastromijojo. 16, berikut ini tokoh dari Peru yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB adalah, jawabannya adalah yang C ya.
17. Jawaharlal Nehru merupakan salah satu tokoh pemrakarsa terbentuknya gerakan non-blok. 18. Wakil dari Indonesia dalam Konferensi Kolombo adalah Ali Sastromijoyo. 19. Di bawah ini kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pelajar adalah, tentu saja jawabannya yang C ya, rajin belajar. 20. Berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan contoh hidup rukun. Jawabannya yang C, kerja bakti membersihkan lingkungan. 21. Pernyataan berikut yang menunjukkan penerapan musyawarah dalam lingkungan keluarga adalah A, B, C, atau D. Jawabannya yang D. Ayah menerima usul dari kami untuk liburan ke rumah nenek. 22. Indonesia memiliki aneka peninggalan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kebudayaan yang tinggi, kelebihan warisan dari nenek moyang. Jawabannya yang B, kebudayaan yang tinggi. 23. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Suta Soma karya Empu Prapanca, Tantular, Sedah, atau Gandring. Jawabannya adalah Empu Tantular. Rumah adat seperti pada gambar berasal dari daerah Sumatera Barat. 25. Alasan manusia merupakan makhluk Tuhan yang tinggi derajatnya jika dibandingkan makhluk lain adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang B ya. Manusia diberi akal pikiran dan akal budi berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nomor 26, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam sistem NKRI, pelimpahan tersebut dinamakan desentralisasi, dekonsentrasi, sentralisasi, atau daerah otonom. Jawabannya adalah desentralisasi. 27. Dalam perkembangannya, UUD 45 telah mengalami perubahan atau disebut dengan amandemen UUD 45 yang dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah merubah struktur lembaga negara di Indonesia. Berdasarkan amandemen Undang-Undang 45, lembaga negara yang dibubarkan adalah DPD, DPR, DPA, atau MA. Nah ini ya, DPA yang sudah tidak ada itu. Berikut ini adalah contoh gangguan yang datangnya dari dalam negeri yang dapat memecah belah NKRI. Jawabannya yang C ya, gerakan separatis OPM. 29. Tindakan berikut yang menunjukkan perilaku pelajar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang D. Tidak terlibat dalam aksi tawuran pelajar. 30. Indonesia sangat menentang segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan A, B, C, atau D. Jawabannya yang D ya, peri kemanusiaan dan peri keadilan. 31. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki harga diri. Contoh perilaku memiliki harga diri adalah bekerja keras, tidak suka dengan kesuksesan orang lain, bangga dengan prestasi yang dicapai, atau menganggap orang lain lebih rendah. Jawabannya adalah yang A ya, bekerja keras. 32. Pada hari Minggu di desa tempat Andi tinggal sedang diadakan kerja bakti. Sikap Andi sebaiknya bersembunyi di dalam rumah, pergi ke rumah temannya, pura-pura tidak tahu, atau ikut kerja bakti. Tentu saja harus ikut kerja bakti. 33. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, kita wajib A, B, C, atau D.
Jawabannya yang D. 34. Menjaga kehormatan merupakan kewajiban bagi setiap orang. Contoh berikut yang menunjukkan perilaku menjaga kehormatan diri adalah A, B, C, atau D. Yang D ya, selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Nah, di bawah ini merupakan hal yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme adalah A, B, C, atau D. Jawabannya tentu saja yang D ya, adanya perasaan senasib. 36. SD Tunas Bangsa akan membangun musolah. Pihak yang harus diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah pembangunan tersebut adalah guru, komite, dan juga wali murid. 37. Fajar telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Dia tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga ia memilih untuk mempelajari tentang mesin sepeda motor. Fajar dapat mengikuti pelatihan di bidang tersebut melalui BLK, Badan Latihan Kerja. 38. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan bentuk perwujudan sikap tanggung jawab terhadap hasil musyawarah di lingkungan masyarakat adalah A, B, C, atau D. Jawabannya yang D. Pak Joko ikut menjaga keamanan lingkungan. 39. Hal-hal di bawah ini yang menjadi latar belakang terjadinya kerjasama ASEAN. Yang betul jawabannya yang B ya, sama-sama negara yang sedang berkembang. 10. Membubarkan partai politik dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini fokus kepada tentang pemilu ya. 41 pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. 42. Dalam pemerintahan dikenal 3 istilah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wewenang pemerintah di bidang eksekutif. Nah, eksekutif ini adalah presiden ya. Presiden dan juga wakilnya. Maka wewenangnya adalah yang B ya, mengangkat dan memberhentikan menteri. 43. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, atau eksaminatif. Jawabannya adalah legislatif. Lembaga legislatif ini adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dan juga sekaligus mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, lembaga legislatif ini diantaranya DPR, MPR, dan juga DPD. Kalau tadi eksekutif adalah presiden dan wakilnya. 44. Salah satu contoh menjaga keutuhan NKRI adalah dengan menjaga dan mempertahankan alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa tersebut adalah D ya, Pancasila. 45. Manusia memiliki perbedaan watak dan sifat, namun sebagai pribadi manusia memiliki kesamaan, yaitu ingin dihormati dan dihargai. 46. Salah satu tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang B, S. Rajaratnam. 47. Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang adil, bersih, terbuka, atau demokratis. Jawabannya adalah yang D ya. Ciri pemerintahan yang demokratis adalah melaksanakan pemilu. Selanjutnya 48. Proses pemilihan ketua kelas dilakukan dengan musyawarah. Hal ini mencerminkan sila Pancasila yang disimbolkan dengan kepala banteng.
49. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Filipina adalah dengan dibangunnya industri tembaga. Dan terakhir, salah satu persoalan yang sedang diperjuangkan oleh setiap negara sebagai akibat dari globalisasi dalam bidang politik adalah demokrasi. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ibu untuk mata pelajaran PKN. Semoga dapat bermanfaat, semoga AATT juga semua dapat memahaminya. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.